Em, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, salam kebajikan. Selamat selamat sore buat ibu dosen. Eh, Sebelumnya kita panjatkan pujian syukur kepada Tuhan buat kita karena atas berkahnya dan kuasanya kita terlindung dari mara bahaya dalam kondisi sehat walafiat. Semoga ibu dosen juga dalam kondisi sehat. Juga yang saya hormati buat ibu dosen, terima kasih atas dedikasinya dan terutama untuk tugas-tugasnya. Semoga berkah buat saya dan ibu, dan semoga juga untuk di sesi-sesi selanjutnya dapat membuahkan bekal nanti buat saya ke depannya. Di sini ibu memberikan tugas pada saya untuk memberikan gagasan mengenai COVID-19. Seperti yang kita tahu, dunia tuh tiba-tiba dihebohkan dengan adanya sebuah penyakit yang menyerang pernafasan bagian dalam dan dapat menyebabkan kematian. Penyakit ini kemudian diberi nama COVID-19, singkatannya, yaitu Coronavirus Disease 2019, yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Nah, ini adalah pandemi semenjak 2 dekade terakhir. Sebuah penyakit di mana berdampak ke ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, psikologi, pertahanan dan keamanan dari suatu negara dan terjadi itu secara global. COVID-19 ini adalah penyakit zoonosis dengan tingkat kematian mencapai 6,9%. Penularan dari orang ke orang dapat terjadi melalui droplet atau kontak langsung. COVID-19 akan menular secara masif jika pengendalian infeksi terlambat atau tidak ada alat pelindung diri yang memadai bagi petugas kesehatan. Konfirmasi pasien yang positif terkena COVID-19 membutuhkan waktu yang relatif lama karena memerlukan pemeriksaan yang teliti, yaitu PCR dengan jumlah alat yang terbatas di Indonesia, di mana tergantung daripada jumlah dan ketersediaan stok yang ada. Saat ini tidak ada pengobatan yang pasti untuk COVID-19 meskipun beberapa obat sedang diselidiki, termasuk juga seperti kemarin vaksin-vaksin, bahkan ada isu kemarin vaksin yang keempat, booster kedua. Dan kemudian untuk segera mengidentifikasi pasien dan mencegah penyebaran lebih lanjut, dokter juga harus mewaspadai perjalanan atau riwayat kontak dengan pasien yang mempunyai gejala COVID-19. Kemudian, sebagai informasi terkini daripada COVID-19, ada data sebaran dari website resmi covid19.go.id, yaitu di mana secara global update terakhir tanggal 6 bulan 11 tahun 2022, sumbernya dari WHO, yaitu 234 negara. Sebarannya yang terkonfirmasi adalah 628.694.934 orang. Kemudian yang meninggal dunia 6.576.088 orang. Kemudian untuk Indonesia sendiri, update terakhir 6 November 2022, yaitu 5.030.002 orang yang positif, 4.414.306 yang sembuh, dan 145.828 orang yang meninggal dunia. Begitu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kemudian untuk regulasi di Indonesianya sendiri, untuk khusus mengenai COVID-19 ada 4 regulasi yang hadir. Yang pertama, Task Force for COVID-19 Handling Circular Number 24 of 20 and 22. Kemudian Surat Edaran
Kasatgas nomor 24 tahun 2022, nomor 23 tahun 2022, dan nomor 21 tahun 2022. Kemudian secara regulasi internasional ada Adendum Surat Edaran Kasatgas nomor 25 tahun 2022, COVID-19 Task Force Circular nomor 25 tahun 2022 on Health Protocols for International Travels, Surat Edaran Kasatgas nomor 25 tahun 2022, dan Adendum Kasatgas nomor 22 tahun 2022. Sekian untuk uraian atau gagasan dari saya mengenai COVID-19. Semoga bermanfaat buat kita. Semoga kita dapat menjaga kesehatan baik kita dan keluarga dan orang-orang di sekitar. Semoga terhindar dari penyakit-penyakit lainnya, bukan cuman COVID, tapi penyakit-penyakit yang nanti bakalan muncul kemudian, agar kita lebih aware dengan kesehatan kita sendiri. Demikian uraian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata daripada saya. Sekian, shalom. Terima kasih.